Misteri pocong kiriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan cerita misteri Satria. Kali ini kita masuk ke episode ke-46. Teman-teman semua, kisah ini terjadi di tahun 2011 itu dulu. Ceritanya ayah saya itu ada saingan lah di kantornya ya. Jadi mungkin ada saingan di kantornya, sehingga pada saat itu seperti orang dibuat ya, kayak seperti orang kiriman. Itu bapak saya itu kayak orang apa ya, nggak bisa bangun dan lain-lain lah ya, terus mengigau, sering mengigau, terus kemudian juga banyak kayak aduh sakit, kayak tangan di ini kayak ada yang menginjak, ada apa. Nah, suatu malam tuh saya itu dipanggil sama tetangga saya tetangga di rumah bapak itu dia bilang gini, "Mas, coba deh dilihat bapaknya atau dicarikan orang yang bisa melihat." Dia melihat bahwa rumah kami itu didatengin banyak makhluk lah. Jadi yang paling dia lihat paling ekstrim adalah pocongan. Ada di bawah pohon belimbing pada saat itu ya, ada pohon belimbing di rumah ibu saya. Nah, saking saya nggak mempedulikan lah ya pada saat itu, cuman oh iya Pak, mungkin nanti kita coba kita bicarakan sama keluarga. Sampai beberapa hari itu penyakit bapak tuh nggak sembuh lah gitu ya, seperti kayak orang tiba-tiba muntah, tiba-tiba marah, tiba-tiba pokoknya banyak lah kayak seperti dibuat. Nah, itu saya tuh sempat geram ya, dan seperti dengar itu ada pocongan tadi, dan kebetulan pada saat itu saya juga diganggu lah. Pada saat itu saya nginep di rumah bapak itu, di kamar depan itu diketok-ketok malam-malam, diketok-ketok jendelanya, tok 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 gitu. Muncul tuh itu kayak nginguk gitu, kayak orang bawa Jawa ngintip gitu. Dia datang ke jendela, nutup gitu. Wah kan saya kaget juga. Terus tapi saya pikir ini nih jangan-jangan orang ini yang mau ngirim sesuatu sama bapak kan. Saya keluar nggak pakai marah-marah, saya pukul itu pohon belimbing. Saya bilang, pergi sana, pergi. Saya pokoknya dikebas-kebasin, dan saya kebas-kebasin. Saya dengan emosional, dengan energi yang negatif, saya pokoknya saya gebuk-gebuk aja pohon dan sampai bapak yang lihat itu langsung udah jangan. Besoknya setelah kejadian tersebut udah mendingan tuh, bapak saya udah agak mendingan setelah saya ngamuk gitu. Kemudian saya panggil lah yang pernah saya ceritakan yang ada makhluk di rumah ibu saya itu, ada namanya Pak Dompu, Mas Dompu kita manggilnya. Dia orang dari Nusa Tenggara Barat, NTB, Bima ya, dari Bima. Itu orang yang bisa lah gitu ya, orang yang bisa kalau boleh dibilang ya, kalau orang Malaysia bilangnya bomoh, kayak semacam dukun lah gitu. Nah itu akhirnya dilihat memang Pak Dompu ini, Mas Dompu ini ngomong, "Pak, ini yang ngerjain bapak adalah teman sekantor. Bapak mau diselesaikan, mau dikembalikan, dan dia membuat dia yang menderita atau bagaimana?" Kita sih keluarga udah emosional ya, saya apalagi terutama saya udah emosional. Ini orang kok main-main pakai magic gitu ya. Terus akhirnya bapak dengan bijaksana, almarhum bapak tuh orangnya bijaksana sekali. Dia nggak usah perlu diinin, yang penting saya udah selamat, saya sembuh, semuanya biarkan. Nah, Pak Dompu juga nurut ya, karena namanya tidak ada permintaan apa-apa. Akhirnya selesailah sampai situ, dan Pak Dompu hanya memasang semacam rajah ya tetap di beberapa titik di tempat kamar depan, pintu depan sama pintu di belakang.
Jadi memang dipasangin semacam rajah ya, semacam rajah tulisan Arab gitu. Saya juga nggak tahu artinya apa, tapi saya pikir bukan kita musyrik dan bukan kita syirik. Nah ya kita ini aja lah, ikutin aja apa dia kata dia mau ngomong apa, kita yang penting kan kita berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi nggak pernah takut, dan menurut dia begitu ya udah kita ikutin, terserah saja, saya bilang gitu, terserah gitu teman-teman. Ceritanya pada saat itu akhirnya setelah itu ya keadaan udah baik-baik saja dan tidak ada apa-apalah. Dalam artian ya memang ternyata di dunia pekerjaan saing-saingan itu ya, termasuk saingan jabatan itu juga keras dengan ada magic. Jadi makanya semoga teman-teman setelah kita berserah diri pada Allah, mudah-mudahan semuanya tidak ada. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di episode mendatang. Salam cerita misteri Satria. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.